Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Mantasani Haraputra dari Fakultas Ekonomi Unisula Semarang, kelas MJ5D, NIM 30401800283. Di sini saya memenuhi tugas perpajakan yang dibimbing oleh Bapak Muljono, SE, MSI. Judulnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Saya mengkritik faktor-faktor penghindaran pajak, yaitu sepanjang 2017 perpajakan Indonesia begitu ramai dengan pemberitaan dan selalu menjadi sorotan. Di satu sisi, Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat DJP, Kementerian Keuangan punya target penerimaan pajak yang sedemikian tinggi sehingga mereka terus menegakkan kesadaran taat pajak masyarakat, di samping mencoba menciptakan pajak-pajak baru. Di sisi lain, masyarakat pun beragam dalam menerima aturan perpajakan lama yang ditegakkan kembali atau aturan baru pajak. Program tax amnesty atau amnesti pajak ini telah berjalan dari Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Program tax amnesty ini diakui oleh dunia internasional sebagai pelaksanaan pengampunan pajak yang terbaik. Banyaknya jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam tax amnesty menunjukkan masih tingginya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Dan saya lanjutkan lagi, seperti adanya manipulasi data laporan keuangan sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan. Teori keangkenan menjadi salah satu teori yang diyakini dapat menjelaskan dampak dari fenomena penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer, di mana manajer ingin menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraan terjamin. Meski demikian, teori ini mendapat tantangan dari teori stewardship yang mengatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap risiko perusahaan atau bahkan berpengaruh negatif. Dan selanjutnya, penghindaran pajak lebih memiliki sisi keuntungan daripada melihatnya sebagai risiko yang dapat ditanggung di kemudian hari. Perilaku penghindaran pajak juga memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap biaya agensi, dan hasil ini juga bisa membuktikan bahwa sistem perpajakan di Indonesia cukup kuat sehingga ketatnya peraturan tersebut dapat dianggap sebagai tata kelola eksternal perusahaan. Jadi, pemilik perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk sekedar memastikan manajemen tidak melakukan hal yang menyimpang. Transparansi perusahaan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, dan hasil ini membuktikan bahwa manajer perusahaan sehingga manajer mampu mengelola hasil dari penghindaran pajak untuk menaikkan nilai perusahaan. Semoga untuk depannya, semoga Dirjen Jenderal Pajak bisa memperbaiki sistemnya dan bisa rakyat Indonesia bisa membayar pajak sepenuhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.